Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga 8 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima MRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks ditutup menguat tipis ya, 0,035% ke harga 6.600. Kalau dilihat transaksi hari ini kembali turun dan hari ini cuma senilai 9,5 triliun. Asing hari ini kembali net sell di 108 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG membentuk candle doji di area resisten ya. Sangat perlu hati-hati kalau besok nggak mampu rebound, bahaya, atau hari Jumat, karena di minggu ini di bulan Desember kalau saya lihat di webnya IDX nggak ada hari libur ya, kecuali Sabtu Minggu. Jadi tanggal 31 berarti masih ada perdagangan terakhir. Jadi 2 hari ke depan ISG harus naik dan bagusnya memang harus tutup di atas 6.700 ya. Jadi dari harga sekarang dia harus naik 1,5% ya. Semoga aja asing juga masuk besar besok dan lusa ya, bisa ISG ke atas. Tapi perlu hati-hati kalau dia drop, kemungkinan ya, kalau ini dia candle merah 2 hari dan turun, bisa jadi minggu pertama Januari itu masih konsol di area bawah ini, di bawah 6.600 dan supportnya 6.500. Tinggal nunggu minggu kedua ya. Kalau minggu 2 break 6.600 peluang ya. Yang penting nggak masuk lagi, karena ini kan ada pola symmetrical triangle. Nah tinggal nunggu breakout aja nih. Mampu nggak 2 hari ke depan? Kalau 2 hari ke depan tutupnya di atas 6.700 itu menarik. Jadi minggu pertama Januari bisa aja lanjut bullish. Atau dia retest dulu bawah, kemungkinan false breakout, dia turun retest dulu 6.600. Minggu pertama Januari baru minggu kedua dia uptrend. Semoga seperti itu ya skenario untuk pergerakan ISG. MACD-nya juga mulai bagus nih, mulai menyempit dan mengarah ke atas, bercat di bawah 0 juga makin tipis. Jadi ada peluang bagus lah. Yang penting 2 hari ke depan ISG jangan turun dari 6.600. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang di hari ini ditutup terkoreksi 1,24% ke harga 476. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy dan kemarin juga net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco masih konsolidasi dan dia hari ini koreksi turun dari 480 dengan volume yang lumayan ya. Ya ini dia menutup gap aja sepertinya. Ya kalau mau bagus besok harus rebound. Dan kalau lebih bagus 2 hari ke depan Medco tutupannya di atas 500, dia breakout trend line downtrendnya ini. Jadi 500 dan bagusnya lagi memang 520. Dan juga saya masih punya Medco. Minggu lalu saya ada beli di 480 476 ini. Jadi ya saya akan cut loss kalau misalnya memang dia turun dari 470. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau baru beli di harga sekarang, ya bisa dibilang ini kesempatan karena di dekat support. Kalau mau nawar ya silahkan ya di sekitaran 470 476. Tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 470, bisa di 464 466, sesuaikan aja karena ini ada indikasi pola cup and handle terbalik. Nah ini rawan nih kebalikannya. Kalau dia pola cup and handle dari bawah dia bisa naik, kalau ini ya dia bisa turun sesuai targetnya ya seperti kebalikannya juga dari minyak ke neckline. Itulah penurunannya ke 420 ya, mungkin ke low-nya di Agustus 2021. Jadi seperti itu. Untuk Medco saham lagi konsolidasi, tapi konsolidasinya makin kecil ya, makin menyempit. Awalnya lebar dari 470 sampai 520, habis itu dia nyempit cuman di 470 sampai 500. Jadi seperti itu. Ya kalau mau bagus 2 hari ke depan tutup di atas 500. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang hari ini ditutup terkoreksi 1,41% ke harga 278. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa juga ya sama, tapi ini ada indikasi malah double bottom ya. Yang penting Elsa jangan turun dari 270. Kalau
Medco 470, Elsa 270 jebol itu udah jual aja, berarti lanjut downtrend dan ya ini bisa dikatakan gagal. Ini kan dia baru aja mencoba breakout nih. Nah, trendline downtrendnya gagal, masuk lagi kan, tinggal nunggu besok dan lusa lah. Kalau mau konfirmasi ya memang harus 2 hari ke depan Elsa itu naik ke 300. Jadi dari harga sekarang itu dia harus naik sekitar 6%. Ya mungkin aja 2 hari ke depan ya. Yang penting kalau Bapak Ibu pengen beli Elsa ini, cut loss kalau Elsa tutupannya di bawah 270. Nggak usah lagi banyak mikir karena akan dibawa turun lebih dalam. Karena ini kan indikasinya udah bagus nih. Teknikalnya dia terus naik dan dia terus membentuk higher high, lower high. Dan kalau dia ternyata membentuk lagi lower low di bawah 270 ya berarti potensinya turun lebih dalam. Seperti itu aja. Jadi yang jagain, ini kan kemungkinan ada yang jagain kalau memang dia mau naik. Jadi kalau dia sampai jebol lagi 270 berarti yang jaga juga nggak ada. Ya potensinya turun lebih dalam. Jadi seperti itu ya. Tapi aturlah bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau memang yakin dia akan naik mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan ya silahkan di hold. Cuman resikonya ya kalau dibawa turun lebih dalam juga harus siap ya. Karena penurunannya itu bisa sampai 250. Kalau jebol 270. Jadi seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini juga ditutup terkoreksi tipis 0,71% ke harga 1.395. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas 2 hari koreksi dan membentuk candle hammer terbalik. Ya kalau mau bagus memang besok harus candle hijau minimal. Ya tutup di 1400. Tapi bagusnya lagi 2 hari ke depan itu tutupnya di atas 1425. Ya di 1430 ke atas. Itu menarik ya. Kalau besok atau lusa dia naik ya besok itu satu candle lagi maksimal dia merah. Jumat harus hijau. Ya, dan tutupannya harus di atas 1425. Jadi seperti itu untuk Pegas. Kalau dilihat dari weekly-nya, kalau weekly-nya nih kemarin saya lihat bagus ya. Ternyata dia gagal bertahan 1400 nih. Awalnya kan ada pola cup and handle nih, ya. Sayangnya dari Oktober dia malah konsol terus dia menurun. Jadi menurut saya juga kurang bagus teknikalnya. Kalau ditarik trennya dari Februari 2019 juga nih kan dia gagal melewati. Kalau mau bagus dia Januari harus breakout 1500 sampai 1600 baru konfirmasi akan uptrend. Coba kalau dilihat dari monthly-nya. Nih monthly-nya juga padahal bagus ya. Dia itu gagal melewati ini aja 1450. Ya menarik kalau Januari dia harus naik ke 1500 ya. Jadi dia 2 candle koreksi, jadi candle ketiga dia harus rebound. Jadi bisa aja valid ini nanti double bottom atau cup and handle ya. Jadi konfirmasinya 1500 sampai 1600 ini di break udah akan kembali uptrend. Jadi seperti itu. Untuk Pegas juga menarik, perhatikan aja. Kalaupun nekat beli ya cut loss kalau dia tutup di bawah 1400, toleransi 1350 ini. Kalau dia membuat low baru di bawah 1350 udah jual aja karena potensinya akan turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham keempat ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,5% ke harga 3.940. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA ini sering membuat ekor panjang dari bawah ke atas dan atas ke bawah ya. Jadi strategi beli yang MDKA ini ya jangan beli di pucuk, jangan beli buy on breakout, resikonya lebih besar. Mending belinya nawar di dekat-dekat support, buy on support, buy on weakness. Dan ini juga MDKA sudah strong uptrend dan terus naik ya. Dan ini terlihat kan MDKA nggak usah 4100 deh targetnya, ini aja 4000, ini aja dia gagal terus melewati ya. Jadi resisten yang cukup kuat saat ini itu di 4000 dan naik turunnya MDKA itu sekitar 200 poin dari support ke resistennya. Jadi supportnya sekarang di 3800 dan resistennya di 4000. Dia tektok
patokan aja. Kalau dia naik lebih tinggi nanti all time high lagi, ya tinggal ukur dari high-nya ke sini. Bisa seperti ini ya, 4.200 ya. Ya pas saja kan, naik turunnya itu sekitar 200 poin. Jadi seperti itu. Untuk MDKA apakah menarik untuk dibeli? Ya sekarang udah harga tinggi ya. Kalau dapat di 3.800 itu menarik. Karena kan cuman harganya sudah tinggi. Langsung saja ke saham kelima. Ada BRPT yang hari ini ditutup juga terkoreksi 1,68% ke harga 875. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT ini sudah di area support ya. Supportnya 850 dan dia konsolidasi. Kalau dilihat MACD-nya mulai mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan hari ini koreksinya volume kecil. Jadi apakah ada peluang naik ya? Kalau mau bagus, 2 hari ke depan itu naik ke 920 aja dulu. 920 menarik, kemungkinan seminggu ke depannya dia menguji 1000 atau terdekat uji 950 EMA 200-nya ini. Kalau mau bagus ya dia harus breakout 950 ini aja dulu. Berarti Kompim kembali uptrend dan target selanjutnya 1000, dan menarik lah kalau mau beli ya. Cuman BRPT harus siap cut loss kalau dia jebol 850. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham ke-6, ada Antam yang hari ini ditutup menguat tipis 0,4% ke harga 2.270. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam membentuk candle doji ya, bisa juga ini dibilang inside bar di dalam candle hari sebelumnya. Kalau mau bagus ya memang 2 hari ke depan Antam harus melewati 2300 sampai 2350-nya ya. Dia mematahkan trendline downtrendnya ini yang terbentuk dari 19 Oktober ya. Jadi harus breakout dari 2350. Dan sekarang juga Antam di harga murahnya di area support konsolidasi karena cut loss-nya juga tipis, paling mentok 4%. Kemarin atau minggu lalu itu yang harusnya beli. Seperti analisa saya sebelumnya itu, beli aja Antam itu di area 2220 atau 2200. Tinggal cut loss kalau ditutup di bawah 2200. Jadi kalau Bapak Ibu yang beli dari atas masih nyangkut ya jangan cut loss. Ini area sudah area support kecuali nanti jebol. Udah kalau Bapak Ibu cut loss di harga sekarang ini nanggung karena masih di area support konsolidasinya. Jadi kalau mau cut loss ya harus siap rela cut loss lebih dalam. Jebol 2200 cut loss-nya. Berarti dia lanjut kembali downtrend. Ini kan dia lagi konsolidasi nih. Bahkan semenjak Maret nih sudah hampir 9 bulan konsolidasi dan makin mengecil nih kan high-nya ya tinggal nunggu dia break 2400 lah. Jadi minggu ini juga ya kalau mau lebih bagus ya coba breakout aja dulu 2400. Kalau dia bisa breakout ya dia bisa kembali mulai uptrend di bulan Januari. Jadi seperti itu. Untuk Antam langsung saja ke saham ke-7, ada Inco yang hari ini ditutup terkoreksi 1,27% ke harga 4.650. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco hari ini penurunannya dengan volume kecil ya, nggak masalah menurut saya selama nggak turun dari 4.600. Dan apakah menarik? Harga sekarang sudah harga tanggung karena supportnya di 4.500. Tapi kalau ditarik trennya ini ya, kalau ditarik dari trennya dia masih downtrend. Jadi konfirmasinya itu ya 4.800 sampai 5.000. Kalau dia break itu artinya dia akan lanjut up trend. Jadi seperti itu. MACD-nya mengarah ke atas. Kalau dilihat ini ada indikasi enggak ya, normal ya. Bukan bullish divergence tapi normal biasa. Tapi ini kan ada pola descending triangle, tinggal nunggu dia break aja. 4.800 5.000 ini menarik untuk Inco. Jadi seperti itu untuk Inco. Kalau yang mau beli di harga sekarang ya harus siap cut loss sekitar 5% ya, karena di bawah 4.500 ya udah pejam mata cut loss saja karena dia akan berpotensi lanjut downtrend. Seperti itu untuk Inco.
Langsung saja ke saham terakhir, ada TINS yang hari ini juga ditutup terkoreksi 0,33% ke harga 1475. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS di area support juga ya sabar aja. Kalau yang nyangkut dari atas ya jangan dulu cut loss, karena nanggung cut lossnya ya sekalian kalau dia tutup di bawah 1400, karena itu area konsolidasinya atau support kuatnya yang terbentuk dari Desember 2020 ya, sebelum dia naik tinggi sampai 2500, 70% dia naik nih 74. Jadi ya jangan, sudah nanggung kalau baru cut loss di harga sekarang. Jadi apakah menarik? TINS selalu mempertahankan area support minor 1460 1450 ya. Kalaupun nekat beli di harga sekarang, yang penting siap cut loss juga kalau ternyata dia turun dan jebol 1400. MACD-nya mengarah melandai dan menyempit ya. Kalau TINS minggu ini dia bisa tutup di atas 1500 itu cukup bagus ya. Jadi naik aja dulu, dia naik tipis saja 2 hari ke depan ke 1500 sampai 1525 itu bagus. Dan kalau mau lebih bagus ya breakout 1550. Jadi seperti itu. Untuk TINS cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham dan bingung membuat trading plan-nya, bisa join trading di kelas Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.